Mari kita mulai. Kita buka dan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita setiap Kamis pagi, yaitu kitab Nasaihul Ibad. Kita masuk kepada makalah yang ke-29. Betul ya? Ya. Al-maqalatu at-tasi'a wa ishrun. Makalah ke-29. An Ali radhiyallahu anhu, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wa karama wajhahu, dan Allah memuliakan wajahnya. Jadi ceritanya Ali bin Abi Thalib ini adalah masuk Islam pada masa sangat belia, pada masa bersama Rasul sekitar umur 8 tahun. Nah, pada saat kemudian masih muda, ya kan, itu ya dia sudah menerima Islam. Jadi betul-betul dididik, dia tinggal bersama Rasul, dia kemudian juga hidup melihat bagaimana kehidupan Rasul, dan luar biasa akhlak, budi pekerti dan keilmuannya itu pun ya boleh dikatakan ya mirip, nyaris sama dengan Rasulullah SAW. Nah, suatu hari ya di Madinah itu, pada saat di Masjid Madinah itu, Ali bin Abi Thalib ini ya di Masjid Nabawi tidur. Di Masjid Nabawi itu tidur. Dulu itu bukan seperti ininya apa namanya, lantainya itu ya batu yang dikeraskan. Ya, pada saat dibangunkan oleh Rasulullah, bajunya itu banyak debu dan mukanya pun berdebu. Lalu kemudian Rasul membersihkan. Ya Abu Turab, dan juga mengatakan kepada dia, wahai Abu Turab, bapaknya debu. Nah, gitu kira-kira. Lalu dibersihkanlah ya badannya dan juga mukanya dari debu tadi, yang kemudian Rasulullah mengatakan, Allah telah membaguskan mukamu, memuliakan wajahmu. Karamallahu wajhak. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib itu orang yang, atau sahabat Rasul yang memang selalu didoakan oleh Rasul dan seluruh para sahabat, dan kita juga ya dengan sebutan dengan apa namanya, doa yang Allah telah memuliakan wajahnya. Apa dikatakan oleh ya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah ini? Katanya, tafaddal ala man syi'ta. Jadi ya kalau tafaddal itu ya maksudnya ya sebenarnya berikanlah, silakan. Tapi kalau itu kepada ini ya. Jadi berikanlah kepada orang yang kau kehendaki. Maksudnya apa? Ai ahsana ilaihi, yaitu ya kebaikan, ya
kepada orang tadi, ya, kebaikan kepada orang yang engkau akan berikan. Wa an'ama alaihi, dan berikan nikmat kepadanya. Jadi berikan kepada orang itu kebaikan apa saja, kepada siapa saja. Kalau engkau berikan kebaikan, bantuan, silakan engkau berikan kepada orang yang engkau mau, begitu. Segala kebaikan, maka kata kata sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, apa? Fa anta amiruhu, maka kamu akan menjadi pemimpinnya, yakni ya, in ahsanta ila syakhsin, yakni apabila engkau telah berbuat kebaikan kepada seseorang, ya, bil ata'i, ya, dengan satu pemberian, sarat asiran, sarat amiron lahu, maka jadilah kamu pemimpin orang itu. Jadi gini, kata Masya Allah, kata sahabat Ali bin Abi Thalib itu, bahwa kalau kamu memberikan kepada orang sesuatu kenikmatan, maka kamu akan menjadi penguasanya. Maka kamu akan menjadi apa? Akan menjadi orang yang bisa mengatur orang itu. Makanya ini banyak, ya, kita ini maksudnya ini, kalau kita ingin menguasai orang tersebut, ya. Nah, ini harus dikenai yang kedua, ya, harus dipahami dengan yang kedua. Was'al man syi'ta, dan mintalah kalau kamu minta, dan apabila kamu minta, sebenarnya begitu, dan kamu meminta, man syi'ta, kepada siapa orang yang kamu mau minta, fa anta asiruhu, nah ini dia, maka kamu akan menjadi tawanan dari orang itu. Was'al, yakni mintalah kepada manusia. Jadi was'alin nasa ma tahtajuhu, dari apa yang kau butuhkan pada manusia tadi, minal mali wal ilmi, dari satu harta atau ilmu, ya, fa inihtajat, ya, ila syahsin, apabila kalian membutuhkan kepada seseorang tadi, fi zalika, dalam hal itu, syarat abdan lahu, jadilah kamu hamba bagi orang itu, atau ya tadi tawanan dari orang itu. Li'annan nufusa, dikarenakan yang namanya jiwa itu jubilat, ya, dibentuk bihubbin man ahsana ilaiha. Jadi jiwa itu akan dibentuk dengan, ya, rasa cinta dari orang yang telah berbuat baik kepadanya, ya, kama fil hadis, sebagaimana yang diriwayatkan dari salah satu hadis, wa man ahabba, siapa saja yang mencintai syai'an, mencintai sesuatu, fahuwa asirulahu, maka dia itu menjadi tawanan bagi yang dia cintai, ya, gitu. Jadi gini, ini dua hal. Kalau kita ingin menguasai orang, berikan orang itu kebutuhan dia, nanti dia akan mau ikut dengan kita, insyaallah. Begitu juga kalau kita ini membutuhkan kepada orang lain, kita akan tertawan dengan orang itu. Nah, ini dia. Jadi kita ini akan tertawan, kita kasih orang itu kebutuhan, baik itu harta, baik itu ilmu, orang itu akan tertawan. Hadis Rasulullah SAW mengatakan, siapa saja yang mencintai sesuatu, maka dia akan tertawan dengan urusan itu. Maka dia akan apa? Mengikuti dari urusan yang memang dia ingin penuhi. Dia. Ya. Ini dua yang kemudian
ada dalam nasihat ini. Bahkan kemudian dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, walikauli Ali karamallahu wajhah, dan juga dari ucapan Ali karamallahu wajhah, katanya dia tadi, apa ini? Ana abdun man, ya, ana abdun man allamani harfan fa in syaa ba'ni wa in syaa a'taqani. Ya, saya adalah hamba dari apa? Dari seseorang, katanya begitu, yang mengajarkanku satu huruf. Nah, satu huruf diajarkan kepada Ali bin Abi Thalib, maka dia sudah menganggap dia ini hamba. Apabila dia menginginkan untuk menjualku, atau dia menginginkan untuk membebaskanku. Ini sebenarnya juga mengandung apa? Akhlak bagi siapa yang kalian itu berhadapan dengan guru, ustadz. Jadi nggak boleh nih, ya, ngelawan ustadz tuh nggak boleh, nggak berkah. Ali bin Abi Thalib itu, ya nih, dengarkan, beliau itu adalah gerbangnya ilmu, kata Rasulullah. Jadi dahulu, ya, ibu, gitu ya, dahulu Rasulullah SAW menyuruh kepada siapa? Kepada para sahabat untuk menyampaikan atau membacakan, ya, atau mengutarakan seluruh isi Al-Quran, seluruh Al-Quran. Ali bin Abi Thalib, sahabat Ali bin Abi Thalib, bagaimana dia? Dia membacakan, kalau yang lain baca ayat Al-Quran yang banyak-banyak. Kalau dia baca 3 kali surat Kulhu, nah, surat Al-Ikhlas. Dia membaca 3 kali surat Al-Ikhlas. Kenapa cuma membaca surat Al-Ikhlas? Karena kata dia, surat Al-Ikhlas itu adalah 1/3 dari isi Al-Quran. Gitu. Iya. Kenapa? Oh, nggak bisa ini. Sudah. Ini terhenti? Enggak. Ya. Jadi gitu. Jadi dia membaca 1/3 Quran. Lalu kemudian kata Rasulullah, kalau ada gudang ilmu, Ali bin Abi Thalib adalah gerbangnya. Coba bayangkan, seseorang yang sudah banyak berilmu, kemudian dia berkata, kalau ada satu orang yang mengajari saya satu huruf saja dari ilmu tadi, maka saya ini seperti apa? Seperti hambanya. Kalaupun mau dijual, jual. Kalau mau dibebasin, dibebasin, dia akan ikut. Makanya kalian jangan, walaupun misalnya dengan ustazah, dengan siapa, dengan ustadz, gak usah lah. Ayah kemarin juga beberapa waktu, ayah punya urusan, ya kan? Ayah datang ke guru, ke ustadz ayah. Datang, lalu kemudian dia katakan harus begini, begini. Berat hati ayah tuh. Waduh, salah ini. Kemarin itu sudah begini, sekarang harus begini, harus begitu. Sudahlah, ini karena guru jalanin. Ngomong sama Om Puji, wah ini nggak bisa gini. Ya udahlah, pokoknya ini taat sama guru lah. Iya kan? Jalani. Alhamdulillah, nyaman, berkah. Betul. Ya. Guru ayah bilang, sudah belajar ke sini, ikuti. Ya kan? Jadi kalau kita itu misalnya seperti tadi, ya, kita akan mendapati keberkahan ilmu. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat yang banyak ilmunya, tapi dia tetap bersikap sopan, bersikap takzim. Kayak kalian jangan itu sama ustazah, sama ustadz, ya kerjakan saja, gitu, ya, taati biar berkah tadi. Itulah makanya kita ini harus menjadi apa? Orang yang berilmu juga, agar bisa mengajarkan kepada orang lain. Pun pada saat itu ya tentu dengan kapasitas kita. Ya, juga tidak menjadi yang seperti itu. Ya kan? Ya jangan yang kebalikannya. Kenapa? Karena tadi
kita ini diberi ilmu, kita ini diberi misalnya satu kebutuhan, maka biasanya hati kita itu akan tertawan dengan itu. Ya, begitu juga dengan apa? Dengan pada saat kita menyampaikan atau menginginkan tadi, kebutuhan tadi, kita akan tertawan. Gitu juga kalian, bagikan, tapi bukan berarti kalian bisa mengatur orang lain, tidak. Ya, sebagai satu kebaikan yang bisa kita, nanti akan apa? Orang itu akan membantu kita, insya Allah. Bagaimana kalau mereka tidak peduli? Sudahlah dikasih, ya tidak berterima kasih berarti gitu kan? Atau kita misalnya jangan sampai kayak gitu, ya nggak boleh juga. Sudahlah mendapat manfaat, kemudian tidak tidak mengikuti tadi, berarti ini ada yang rusak dari hatinya ini. Ya, makanya kalau dalam Islam, negara Islam, daulah khilafah nanti itu akan menolak bantuan-bantuan asing itu. Ya, supaya apa? Supaya kuat, negara itu kuat. Bukan malah menyuruh, mari masuk bantu saya, enggak, akan sendiri. Dan akan siap untuk kemudian apa? Berdiri dengan kekuatan sendiri. Enggak ada itu istilah minjem minta, ngutang, apalagi dengan riba. Nggak ada itu daulah Islam kayak gitu. Kenapa? Kita akan dikuasai. Lalu apakah bisa kita? Bisa. Manusia kok, kita jalani kausalitasnya. Ya, misalnya kita nih nggak punya nuklir, kita nggak punya pesawat. Ini tinggal cari yang pesawat yang ada, dibongkar, dimodifikasi, ditiru, masa nggak bisa? Tapi ada yang nggak bisa selama manusia itu, ya kan? Dibutuhkan apa? Selama manusia itu masih bisa berpikir, ya, bisa dia meniru, karena itu perbuatan manusia juga. Kecuali manusia disuruh meniru perbuatan jin, nah itu nggak bisa. Nah, malaikat itu nggak bisa. Selama masih perbuatan manusia juga, kausalitasnya dijalani bisa. Makanya bisa, nggak usah itu. Pada orang kafir kita minta welcome to invest my country, silakan datang untuk investasi di negeriku. Nggak ada kayak gitu, ya kan? Nggak bisa. Kenapa? Kita akan dikuasai oleh dia, ya kan? Kalau bisa dia yang kita kasih. Rasulullah dulu gitu. Ini diberitahu oleh sahabat, walaupun Rasul masih diskusi. Ini gimana nih dalam perang Khandak? Nih ada banyak kita dikepung oleh musuh. Gimana? Ada pendapat yang mengatakan kita kasih aja kurma, kita kasih aja anggur dari pertanian kota Madinah. Oh, kata sahabat dulu, enggak Rasul, mereka dulu waktu kami dalam kafir, mereka itu tidak makan kurma kami kecuali membeli kepada kami. Kenapa kau dalam Islam kok kami harus berikan kepada dia, musuh-musuh kami? Tidak jadi itu, pendapat itu tidak diterima, ya kan? Akhirnya apa? Berdiri dengan kekuatan sendiri. Menang, kalah ya ada bagiannya. Gitu. Paham? Karena kita begitu mikirnya. Jadi bukan untuk kemudian sebatas diri pribadi nih. Ini kepada sikap negarawan ini dijelaskan. Kalau kita itu mengambil bantuan orang lain, sudah. Itu akan mudah, kita akan dikuasai oleh dia. Ya. Jadi tidak bisa seperti itu. Ini dua hal. Yang ketiga, karena ini masih kita bab 3 nih. Lalu dilanjutkan di sini. Ya. Kemudian wastaghni amman syi'ta, dan cukupkanlah dirimu, maksudnya di situ terhadap orang yang kamu siapa saja, kepada siapa saja. Jadi kamu ini cukup saja sudah. Maka kata di sini dikatakan fa innaka naziruhu, ya, maka sesungguhnya engkau, ya, akan setara di situ, akan seimbang di situ dengan dia. Iktafa bima indaka, maka sudah, ya ini maksudnya cukup dari apa yang ada pada dirimu, minar rizki, dari rizki, wala taftakir, ya, dan janganlah kamu membutuhkan, ya, di sini dikatakan fil mali li syakhsin, dari harta seseorang, ya, seseorang yang ganiin, ya, yang begitu bagaimana, yang di situ dia membutuhkan harta dari seorang yang
kaya di situ. Yang bagaimana orang kaya ini kasiral mal, banyak hartanya. Fa'ilam taftakir, maka apabila kamu tidak membutuhkan kepada dia ilaihi, sarat ghaniyan mislahu, maka kamu sama menjadi kaya seperti dia. Tuh coba. Jadi kalau kita ini nggak butuh kepada tadi orang kafir, kita nggak butuh itu, nggak perlu hutang-hutang mereka, nggak perlu kemudian bantuan-bantuan mereka, ya kan? Kita harus kuat sendiri, tinggal diatur kebutuhannya kita, tinggal diatur mana yang paling efektif untuk digunakan itu anggaran kita, ya. Masyarakat disuruh kemudian juga berbuat, ya kan? Berhemat gitu, bekerja dia. Jadi kan menjadi gagah, kita setara itu dengan mereka. Nanti dipelajari dalam afkar siasi tentang bagaimana tadi untuk bisa menjadi yang berpengaruh di dunia internasional itu. Gitu. Salah satunya kita tuh nggak butuh kepada mereka. Begitu juga kalian di sini. Makanya bukan berarti nggak boleh minta bantuan, bukan berarti juga nggak mau bantuin orang, tidak. Tetapi yang baik, kita sebagai seorang muslim ya kalau kita bantu ya kita bantu, nggak perlu menguasai mereka. Kalau dia kemudian juga ada kebaikan buat kita, alhamdulillah. Begitu juga kalau kita memang pada saatnya membutuhkan bantuan, ya memang orang itu, kawan kita itulah yang bisa membutuhkan misalnya, ya silahkan saja minta bantuan kepada orang. Kalau dalam kitab Al-Hikam, ya, Ibnu Athaillah itu menjelaskan kalau kita minta bantuan itu mintalah kepada kepada seorang yang memiliki dua syarat. Yang pertama orang itu bisa membantu, yang kedua orang itu bisa menjaga rahasia atau menjaga diri kita. Jadi kalau kita mau ngutang, kalau kita mau minta bantuan, kalau kita mau minta apa, kita minta kepada orang yang bisa, yang mampu. Tahu dia nggak punya duit, kita bilang, tolong bantuin gua dong, ya, minta duit, pinjem, nggak akan bisa. Kenapa? Karena dia nggak mampu. Itu adalah memalukan akhirnya nanti. Ya, tapi kepada orang yang punya boleh. Tapi orang yang punya tadi, misalnya buruk akhlaknya, suka menyebarkan misalnya keburukan orang lain, ya bahkan kemudian bisa menghina kita, menguasai kita, ini nggak beres. Kita pinjam, kita dikasih, kita ditekan, wah nggak boleh kayak gitu. Ya, makanya alhamdulillah nih, kalian semua di sini seadanya sekuat kita ya, bersabar, gitu. Dengan kondisi-kondisi kita, kelas yang gini, ya, tapi alhamdulillah ya. Tempat tidur, tempat belajar kita, ya bersabar semuanya, insyaallah. Nah ini nasihat dari Imam Ali karamallahu wajhah. Paham? Ada pertanyaan? Tinggal? Gimana? Ya, ini gampang, cuma harus dipahami untuk apa tadi. Jadi ada 3 hal, kalau kita butuh ke orang lain kita akan tertawan. Kalau kita bisa membantu orang lain, kita bisa menjadi pemimpin bagi mereka. Dan kalau kita tidak butuh kepada seorang pun terhadap urusan kita, kita setara dengan orang itu, kira-kira gitu. Silakan, mungkin ada tambahan dari Ustazah atau ada yang mau ditanyakan? Bu, ada tambahan? Nggak ada? Cukup? Paham? Nabila paham? Alhamdulillah. Ya. Jadi gitu ya. Oke. Yuk kita tutup dengan sama-sama membaca surat Al-Asr ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina
Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah